Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Alfrianti Suhapit dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Komputer, Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan distribusi transaction. Transaksi terdistribusi datar dan bersarang. Transaksi klien menjadi didistribusikan jika menjalankan beberapa server yang berbeda. Transaksi T adalah transaksi datar yang menjalankan operasi pada objek di server X, Y, dan Z. Gambar transaksi yang didistribusikan, yaitu pertimbangkan transaksi terdistribusi di mana klien mentransfer US10 dari akun A ke C dan kemudian mentransfer US20 dari B ke D. Akun A dan B berada di server terpisah X dan Y, dan akun C dan D berada di server Z. Pada gambar transaksi perbankan bersarang, 1 set 4 transaksi bersarang, 4 permintaan, 2 setoran dan 2 penarikan, dapat berjalan secara paralel dan efek keseluruhan dapat dicapai dengan kinerja yang lebih baik daripada transaksi sederhana di mana 4 operasi dijalankan secara berurutan. Koordinator transaksi terdistribusi. Cara sederhana untuk mencapai ini adalah untuk TID, berisi 2 bagian, yaitu mengidentifikasi dari server yang membuatnya dan nomor unik untuk server. Protokol commit atom, yaitu protokol commit transaksi dibuat pada tahun 1970-an, dan protokol commit 2 fase muncul di Cray. Protokol commit 2 fase dirancang untuk memungkinkan setiap peserta membatalkan bagian dari transaksi. Protokol commit 2 fase. Pada gambar operasi untuk protokol commit 2 fase, yaitu koordinator dalam transaksi terdistribusi berkomunikasi dengan peserta untuk menjalankan protokol 2 fase melalui operasi yang diringkas. Gambar protokol commit 2 fase adalah peserta seperti itu tidak yakin akan hasilnya dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh sampai mendapatkan hasil pengumpulan suara dari koordinator. Pada gambar komunikasi dalam protokol commit 2 fase, protokol commit 2 fase yang melibatkan N peserta dapat diselesaikan dengan N commit. Pesan dan balasan diikuti dengan pesan N decommit. Protokol commit 2 fase dapat menyebabkan penundaan yang cukup besar bagi peserta dalam keadaan tidak pasti. Protokol commit 2 fase untuk transaksi bersarang, yaitu klien memulai sekumpulan transaksi bersarang dengan membuka transaksi tingkat atas dengan open transaction yang mengembalikan mengenai transaksi untuk transaksi tingkat atas. Gambar transaksi T memutuskan apakah akan berkomitmen. Misalnya, T12 untuk sementara telah berkomitmen dan T11 telah dibatalkan. Tetapi, nasib T12 bergantung pada T1, induknya, dan akhirnya, pada transaksi tingkat atas, T meskipun T21 dan T12 memiliki komitmen sementara. T2 telah dibatalkan dan ini berarti T21 dan T22 juga harus dibatalkan. Gambar informasi dipegang oleh koordinator transaksi bersarang, yaitu perhatikan bahwa T12 dan T21 berbagi koordinator karena keduanya berjalan di server N. Gambar chain commit untuk protokol commit 2 fase hierarkis adalah argumen pertama TID dari transaksi tingkat atas digunakan saat menyiapkan data. Gambar chain commit untuk protokol commit 2 fase datar, yaitu jika peserta tidak memiliki turunan sementara dari transaksi tingkat atas, itu pasti gagal karena melakukan substansi dan mengirimkan suara tidak ke koordinator. Kontrol konkurensi dalam transaksi terdistribusi adalah server mengelola sekumpulan objek dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa objek tersebut tetap konsisten saat diakses oleh transaksi bersamaan. Mengunci adalah transaksi T mengunci objek A di server X, lalu transaksi U mengunci objek B di server Y. Begitu pula transaksi U mencoba mengakses A di server X dan harus menunggu kunci T. Kontrol konkurensi pemesanan setempel waktu adalah
Transaksi yang unik secara global dikeluarkan untuk klien oleh koordinator pertama yang diakses oleh transaksi. Kontrol konkurensi yang optimal. Pada gambar di atas, yaitu transaksi mengakses objek dalam urutan T sebelum U di server X dan diurutkan U sebelum T di server Y. Deadlock terdistribusi. Pada gambar interleaving transaksi U, V, dan W, yaitu wait for graph, secara teori dapat dibangun dari grafik lokal. Ada siklus dalam grafik tunggu global yang tidak ada di grafik lokal manapun. Mungkin ada kebuntuan dari terdistribusi. Gambar kebuntuan terdistribusi. Prosedur ini akan memakan waktu yang cukup lama, maka ada kemungkinan salah satu transaksi yang memegang kunci telah melepaskan. Dalam hal ini, deadlock tidak akan ada lagi. Gambar grafik tunggu lokal dan global. Server ini menambahkan tepi WHI U ke grafik tunggu lokalnya, dan saat ini transaksi U sedang menunggu untuk mengakses objek B yang dimiliki transaksi V di server Y, melibatkan transaksi menggunakan objek di server lain. Gambar 2 probe dimulai. Siklusnya adalah U untuk menunjukkan bahwa T memiliki prioritas lebih tinggi daripada U. Pemulihan transaksi. Tugas seorang manajer pemulihan adalah 1. Untuk menyimpan objek dalam menyimpan permanen atau dalam file pemulihan untuk transaksi yang dilakukan. 2. Untuk memulihkan objek server. 3. Untuk mengatur ulang file pemulihan untuk meningkatkan kinerja pemulihan. 4. Untuk melepaskan kembali ruang penyimpanan atau dalam file pemulihan. Ringkasan. Transaksi terdistribusi adalah setiap transaksi yang aktivitasnya melihat beberapa server berbeda. Protokol commit 2 fase memungkinkan server memutuskan untuk membatalkan secara sepihak. Ini termasuk tindakan batas waktu untuk menangani penundaan karena server mogok. Baik, itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.